Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan mengawali perjalanan hidup di hari yang baru ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau mengasihi kami dengan menjaga, melindungi, menyertai kami sepanjang istirahat malam. Dan pagi hari ini Engkau sudah memberi napas hidup keselamatan. Bahkan Engkau mempercayakan kami untuk menjalani kehidupan yang baru ini. Tuhan, kami takut kami akan salah melangkah. Oleh karena itu kami mohon terangi kami dengan firman Tuhan. Sehingga setiap langkah kaki kami adalah langkah yang dikehendaki dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman ini menjadi pegangan bagi kami. Kami sambut pemberitaan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya membaca satu bagian firman Tuhan bagi kita sekalian dari kitab Yosua. Yosua pada pasalnya yang pertama ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan demikian, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Menikmati janji Tuhan itulah menjadi tema renungan bagi kita sekalian dalam perjalanan hidup hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa dipanggil oleh Tuhan dan memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Tetapi oleh karena dosa yang dilakukan oleh Musa dalam satu peristiwa, maka Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Tetapi bangsa Israel harus masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena itu Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Tentu sebagai orang yang sudah bersama-sama dengan Musa selama ini, menjadi orang kepercayaan daripada Musa, Yosua sudah melihat bagaimana Tuhan berperkara bagi bangsa Israel. Dan bagaimana juga bangsa ini merespon. Bangsa ini memberontak. Bangsa ini dengan sengaja melawan Tuhan. Itulah yang mengakibatkan mereka hanya berputar-putar di padang gurun dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ternyata janji Tuhan tentang tanah perjanjian itu tidak batal. Tuhan kembali berjanji dalam pembacaan firman Tuhan dalam kitab Yosua. Kalau kita baca, berjanji kepada Yosua di dalam ayat yang ketiga dalam pasal 1 itu dikatakan, Tuhan berjanji bahwa setiap tanah tempat yang diinjak akan diberikan kepada Yosua, akan diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan juga berjanji dengan janji yang kedua dalam ayat 5a, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi Yosua. Artinya dia diberikan kuasa, dia diberikan kekuatan. Dan janji yang ketiga, dan ini luar biasa, di dalam ayat yang ke-5b, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan mereka sampai masuk ke tanah perjanjian, sampai masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak luput dari janji-janji Tuhan. Baca baik-baik Alkitab, periksa baik-baik ayat-ayat Alkitab, bahwa Tuhan rindu untuk menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun kondisi, apapun keadaan yang kita alami, Dia Allah Immanuel. Dia yang mau menyertai kehidupan kita. Dia tidak ingin melepaskan kita dari kasih-Nya. Tetapi sama seperti Yosua, ketika Tuhan memberikan kepada Yosua janji, Tuhan juga memberikan kewajiban kepada Yosua. Dan ada beberapa kewajiban dalam ayat yang kita baca hari ini. Dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Supaya dapat menikmati janji Tuhan, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel dan Yosua yang harus dilakukan juga oleh kita sekarang ini. Ayat 7a firman Tuhan berkata, bertindaklah hati-hati
kuatkan hati, kuatkan kepercayaan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Tuhan menjadi kunci bagaimana kita dapat menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Percaya yang tidak bimbang, percaya yang tidak ragu, percaya bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan bangsa. Maka kepada Yosua, Tuhan meminta supaya dia harus bertindak hati-hati. Tetap percaya, jangan bimbang, jangan ragu. Walaupun ada intimidasi, ancaman dari kebiasaan bangsa Israel yang ingin melawan kepada Tuhan. Yang kedua, dalam ayat 7b, Tuhan juga bilang kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Bapak Ibu, sesuatu dapat kita laksanakan dengan normal, dengan baik, kalau sesuai berjalan dengan ekspektasi kita, berjalan sesuai dengan harapan kita. Tetapi ketika kita mengalami kelemahan, kekurangan, keterbatasan, sakit, penyakit, hal-hal yang terbatas dalam hidup kita, ada keguncangan, ada kekhawatiran, ada keruguan. Maka kadang-kadang kita memilih untuk menyerongkan langkah kita ke kanan atau menyerongkan langkah kita ke kiri untuk mencari pertolongan dan kekuatan dari pihak-pihak yang luar. Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi dalam kehidupan Yosua, bangsa Israel dan kita. Tuhan menghendaki supaya kita fokus kepada Tuhan. Persoalan berkat itu adalah datang daripada Tuhan. Maka kita diminta hanya fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kewajiban daripada Yosua dan bangsa Israel. Kewajiban kita ada ayat 8a. Janganlah lupa. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan. Dalam terjemahan asli sebenarnya bukan lupa, tetapi lalai. Karena kalau lupa itu sesuatu yang tidak disengaja. Tetapi kalau lalai itu sesuatu yang sengaja. Sengaja oleh karena kesibukan, oleh karena berkat. Sengaja oleh karena kesukaran, penderitaan, keimpitan. Itu membuat kita tidak memberi waktu hidup untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita dikelilingi oleh janji Tuhan. Tuhan mau memberkati kita. Persoalannya adalah, ada sesuatu yang seimbang yang kita lakukan untuk Tuhan. Maukah kita bertindak hati-hati? Maukah kita percaya kepada Tuhan? Maukah kita untuk tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan? Dan maukah kita untuk tetap setia mendengar, merenung dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita atau tidak? Kalau kita sudah melakukan bagian kita, fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya. Berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang meneguhkan dan menguatkan kami. Kami dikelilingi oleh janji-janji berkat Tuhan. Ajar kepada kami untuk tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Maka sama seperti Yosua dan bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, digenapi janji oleh Tuhan kepada mereka, maka kami pun akan mengalami hal itu. Berkati kami supaya kami tetap kuat, sehat, dan kami tetap bergembira, bersuka cita, lalu berpengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.